beberapa langkah. Yang pertama kita akan mendengar dari dua narasumber kita terkait dengan apa dan bagaimana sebenarnya si IPP itu. Kemudian secara praktek kita akan melihatnya dalam artikel. Karena secara teori itu kita bisa melihatnya di dalam makalah. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melihat pengejawantahan model itu di dalam mengevaluasi program? Kita harus membedah artikel. Nah, dari artikel itulah nanti kita akan melihat bagaimana model itu bekerja di dalam mengevaluasi sebuah program. Kemarin Ibu Mustika mengirim tiga artikel yang dari Google Scholar saya. Saya kemudian mengatakan sedapat mungkin kita belajar dari jurnal internasional yang terindeks Scopus ya. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena ya namanya belajar ya sedapat mungkin kita belajarnya dari sumber yang bagus ya. Jadi bukan saya mengatakan hasil penelitian mahasiswa dari mata kuliah ini tidak bagus, bukan. Ya, jadi tetap bagus, tapi kita harus melihat dari jurnal internasional. Salah satu alasan utamanya adalah Bapak Ibu nanti di dalam penyelesaian studinya itu ada kewajiban menghasilkan artikel. Dan di dalam pedoman edukasi, karena saya termasuk salah satu di antara beberapa yang melakukan finalisasi terhadap pedoman edukasi itu, di sana dikatakan untuk jenjang S3, syarat untuk penyelesaian studi itu jurnal internasional bereputasi. Sehingga dari sekarang Bapak Ibu sudah harus berbenah untuk itu. Nah, mengapa saya mengirim artikel yang konteks Indonesia? Karena itu dekat dengan kita. Oke, jadi yang dibahas itu kontekstual, sehingga tentu lebih gampang kita melakukan koneksi terhadap informasi yang ada di dalam artikel itu. Kemudian, mengapa jurnalnya jurnal Indonesia? Karena tentu akan lebih mudah kalau misalnya Bapak Ibu esok-esok akan melakukan atau melamar ke jurnal tersebut, itu lebih mudah dibanding nanti Bapak Ibu akan submit ke jurnal internasional di luar negeri. Saya punya pengalaman 3 kali ditolak, kemudian baru keempatnya bisa diterima di Turki. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi alasan-alasan itu yang kemudian saya meminta Ibu Mustika untuk mencari artikel internasional sehingga apa yang mesti kita capai di dalam mata kuliah kita ini, Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi program di sekitar Bapak Ibu, tapi soft skill Bapak Ibu juga ikut terasah. Jadi bagaimana bisa melihat jurnal internasional, kemudian bagaimana nanti Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk submit di jurnal tersebut. Oke. Sebagai pengantar Bapak Ibu ya, jadi beberapa teman dosen mengatakan seperti ini. Kalau kewajiban mahasiswa jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, maka tidak akan ada mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu. Saya kemudian mengatakan seperti ini, saya bisa jamin Pak, saya bisa jamin bahwa itu bisa. Karena salah seorang mahasiswa saya kemarin itu bisa melakukan itu. Contohnya ya kalau misalnya Ibu Ratna yang pendekatannya, modelnya si IPP Ibu Ratna ya, Kiri Patrick, oh Prof. Kit Patrick, core level ya. Ya, Prof. Oke, jadi four level. Sama halnya dengan si CAPP, sama dengan pengembangan Pak Jun, yang penelitian pengembangan. Untuk artikel internasional, Bapak Ibu tidak perlu menunggu hasil penelitian Bapak Ibu selesai. Jadi untuk Ibu Ratna bisa memilih yang level 1 reaction. Untuk Pak Jun itu bisa memilih rumusan masalah pertama, analisis kebutuhan. Dan itu bisa menjadi artikel internasional yang bisa menjadi syarat kelulusan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menunggu hasil penelitiannya selesai. Nah, inilah soft skill seperti inilah yang mesti kita asah melalui salah satu diantaranya adalah melalui mata kuliah ini, Bapak Ibu. Oke, karena Pak Parman sudah berada di tengah-tengah kita, jadi saya minta kesediaan Pak Jun ya, Pak Jun, moderator. Ya,
dengan aturan main seperti tadi, diawali dengan presentase dari kedua narasumber kita. Setelah itu bedah artikel, setelah itu sesi tanya jawab. Silakan Pak Jun, saya serahkan ke Bapak. Baik, terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukurillah amma ba'd. Raditu bil kamilina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, yang kita hormati bersama, Ibunda Prof. Siti Mania dan Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan ketiga dan tentu kita akan dibersamai oleh teman-teman dua narasumber yang akan menjadi pemantik yang akan membahas tentang telah evaluasi CIPT. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu hari ini akan banyak masukan, akan banyak referensi tambahan, dan bahkan menjadi pengetahuan baru untuk kita, khususnya saya mungkin, terkait dengan model ini. Jadi tidak usah berlama-lama lagi Bapak Ibu sekalian, terserah Ibu Mulyata mau memaparkan atau Pak Parman. Yang jelas setelah memaparkan materi teorinya, maka dilanjutkan langsung dengan beda artikel. Olehnya itu disilahkan Ibu Mustika atau Pak Parman, silahkan. Pak Farman mau baca? Silakan Bu Ande yang mulai. Unmute kita lihat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja terkait dengan materi hari ini, kita bahas tentang telah konsep evaluasi model CAPP. C-nya adalah konteksnya, I-nya adalah inputnya, P-nya adalah proses, dan P yang kedua adalah produk. Kita berangkat dulu dari pendahuluan atau latar belakang. Sebagaimana yang tertera di layar, kita melihat bahwa ada amanat Undang-Undang 1945, di mana dalam amanat undang-undang ini perlunya pengembangan sumber daya manusia. Dan salah satu langkah untuk mengembangkan sumber daya manusia itu adalah melalui proses pendidikan. Dan kemudian di dalam proses pendidikan itu terdapat berbagai program yang bisa dilakukan, seperti misalnya penyediaan sarana prasarana, pengembangan kurikulum, pengembangan kualitas proses pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Cuma yang menjadi permasalahan adalah adanya program-program pendidikan dalam lembaga pendidikan itu sendiri terkadang belum jelas dan sulit untuk diukur. Sehingga hal yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan evaluasi program. Minggu lalu kita sudah mendapat banyak pencerahan dari pemateri Pak Junidi terkait dengan evaluasi program dan pencerahan dari Ibu Prof, di mana apa tujuan dari program ini adalah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Dan kemudian melalui evaluasi program itu dapat dilakukan penilaian secara sistematik, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Dan kemudian dalam evaluasi program itu terdapat berbagai macam model. Salah satu yang akan dibahas pada hari ini adalah model CAPP. Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam makalah atau presentasi hari ini adalah bagaimana definisi evaluasi model CAPP itu sendiri, dan kemudian bagaimana komponen evaluasi model CAPP. Singkat saja, ini ada beberapa inti yang saya jadikan bahan diskusi atau kesimpulan dari berbagai macam definisi dari evaluasi model CAPP itu sendiri. CAPP ini dikembangkan oleh Stokbulim dan kawan-kawannya pada tahun 1967, di mana evaluasi ini itu adalah evaluasi yang berfungsi untuk atau berorientasi sebagai suatu keputusan. Dalam hal ini adalah membantu administrator dalam membuat keputusan. Sehingga dalam pengertian definisi evaluasi CAPP ini adalah mengetahui apakah kebutuhan sasaran program belum atau sudah terpenuhi. Dalam hal ini ada proses manajemen program. Sehingga dalam manajemen program itu program yang dievaluasi itu dianggap sebagai sebuah sistem.
Dan kemudian program-program yang dianggap sebagai sebuah sistem itu kemudian dievaluasi secara komprehensif dalam artian menyeluruh pada setiap tahapan evaluasinya. Jadi tidak hanya melihat hasilnya saja, tetapi mulai dari beberapa hal sebelum hasil yang nanti akan dibahas, yaitu konteks, input, dan prosesnya. Sehingga sasaran atau tujuan dari evaluasi CIPP ini adalah bukan untuk membuktikan, tetapi memperbaiki dan meningkatkan program itu sendiri. Kemudian evaluasi konteks, di mana inti dari evaluasi konteks adalah sebagai seorang evaluator itu menjawab pertanyaan apa yang perlu dilakukan. Dalam hal ini sebagai pengevaluasi atau evaluator kita ingin mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Dalam hal ini kita melihat latar belakang apa yang menyebabkan munculnya suatu program itu sendiri. Sehingga dalam evaluasi ini kita menguji apakah tujuan dan prioritas program itu dilakukan atau dirancang berdasarkan analisis kebutuhan. Apakah program yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh lembaga itu sendiri. Sehingga di evaluasi konteks ini juga kita bisa melihat kira-kira apa kekuatan, kelemahan dari objek yang akan kita evaluasi. Apakah tujuan yang ingin dicapai yang telah dirumuskan dalam program ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi intinya adalah analisis kebutuhan dalam evaluasi konteks tersebut. Kemudian evaluasi masukan. Apa yang ingin dievaluasi dalam evaluasi masukan ini adalah mencari jawaban apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini ada proses pelaksanaan yang kita ingin evaluasi di dalamnya. Sehingga evaluasi input ini adalah mengidentifikasi dan menilai kemampuan atau kapabilitas sumber daya yang digunakan. Jadi sebagai evaluator kita menilai sumber daya apa yang digunakan untuk menunjang evaluasi konteks yang tadi sebelumnya sudah kita evaluasi. Dan kemudian apakah sumber ini cukup untuk mencapai tujuan program dan apakah digunakan secara efektif. Selain itu, evaluasi masukan ini membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Seperti itu. Jadi dalam evaluasi masukan kita melihat dari segi pelaksanaan prosedur kerjanya. Kemudian evaluasi proses. Dari evaluasi proses ini kita berupaya untuk mencari jawaban apakah program sedang dilaksanakan. Evaluasi proses diarahkan pada pengumpulan data atau informasi mengenai interaksi komponen-komponen masukan yang sudah kita tentukan sebelumnya, misalkan sumber daya apa yang digunakan, apakah berjalan sesuai dengan program dan prosesnya. Dalam hal ini adalah implementasi dari program itu sendiri. Kemudian evaluasi proses ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah strategi dan aktivitas yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan program itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah evaluasi produk. Terakhir dari seluruh rangkaian tadi ada konteks, input, proses, dan selanjutnya adalah produk, di mana evaluasi produk ini mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat. Dalam hal ini adalah hasil yang dicapai oleh program. Kemudian apakah dan di dalam evaluasi ini ditetapkan keefektifan suatu program setelah dilakukan keseluruhan proses. Sehingga yang harus dievaluasi dalam hal evaluasi program ini adalah bagaimana mengukur keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga ada catatan pencapaian hasil dengan melakukan analisis data yang akurat, dan analisis data yang akurat itu yang tadi sebelumnya itu menjadi acuan dalam penarikan kesimpulan dan pengajuan saran apakah program diteruskan, dimodifikasi, dan dihentikan. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa kesimpulan lagi terkait dengan konteks, input, proses, dan produk itu sendiri. Kalau konteks itu mencari jawaban apa yang perlu dilakukan. Waktu pelaksanaan itu sebelum diterima program dan keputusannya adalah merencanakan program. Kemudian kalau input itu kita ingin mencari tahu apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini sumber daya apa yang yang digunakan dalam menunjang evaluasi konteks tersebut. Dan pelaksanaannya itu sebelum dimulai program.
dan akhirnya nanti ada keputusan struktur program. Kemudian yang ketiga adalah proses, dalam artian kita ingin mencari tahu apakah program ini sedang berjalan. Waktu pelaksanaannya adalah saat program berlangsung. Kemudian keputusannya itu adalah pelaksanaan program. Kemudian produk ini mencari jawaban apakah program sudah sesuai rencana dan dilakukan setelah program selesai. Keputusannya apakah ya atau tidak, dalam artian apakah evaluasi ini diberhentikan atau diperbaiki. Seperti itu. Ini ada contoh kesimpulan lagi apa yang bisa kita lihat dalam evaluasi konteks input, output, dan proses itu sendiri adalah misalkan dari segi evaluasi konteks, benefit, penerima manfaat, needs, kebutuhan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin saya tidak ini ya. Dalam artian seperti ini Bapak Ibu, mungkin kita pernah dengar terkait dengan evaluasi formatif dan sumatif. Seperti itu. Saya kembali lagi ke sini, kalau konteks input dan proses itu adalah evaluasi yang menilai tentang evaluasi formatif itu sendiri, dalam artian untuk mengambil keputusan dan perbaikan program. Jadi mulai dari konteks, input, dan proses itu adalah bagaimana kita mengevaluasi formatif, bagaimana pelaksanaan dari program itu sendiri. Kemudian evaluasi sumatif, itu evaluasi yang dilakukan setelah selesainya suatu program. Berarti kita melihat bagaimana produk dari program itu sendiri. Seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemaparan apa itu CAPP dan komponen-komponen apa yang ada di dalam CAPP itu sendiri, mulai dari konteksnya, latar belakangnya, kemudian inputnya adalah masukannya, dan kemudian prosesnya adalah bagaimana pelaksanaan dari program tersebut, dan kemudian produk adalah bagaimana hasil atau keluaran dari program itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya saya Pak Farman, langsung disambung ini Prof, atau saya kembalikan dulu ke Pak Junaidi atau Langsung saja, Bu. Lanjut. Pak Farman, silakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator, serta Guru Tak Prof. Mania atas kesempatannya. Hanya menyambung dari penjelasan dari Ibu Andi Mustika tentang evaluasi dan model CIP, model CIPP, apa CIP, model CIP. Sejauh yang dijelaskan tadi oleh Ibu Andi Mustika yang telah atau sangat berpengalaman dengan hal evaluasi yang juga membidangi hal ini, kami hanya ingin menambahkan sedikit saja tentang makalah tentang evaluasi tadi, komponen dari evaluasi model CIP ini. Yang pertama dalam evaluasi konteks. Jadi evaluasi ini lebih terkait pada penyediaan informasi untuk menetapkan tujuan yang baik, kemudian merumuskan lingkungan yang relevan, serta mengidentifikasi masalah. Contohnya, seumpama dalam evaluasi kurikulum, evaluasi konteks dapat dilakukan dalam aspek tujuan kurikulum, kemudian juga kurikulum tujuan institusionalnya. Kemudian evaluasi konteks dimulai dengan melakukan analisis konseptual dalam mengidentifikasi dan merumuskan domain yang akan dinilai oleh evaluatornya. Kemudian setelah itu diikuti dengan analisis empiris tentang aspek yang dinilai melalui survei, kemudian kadang juga menggunakan tes pada bagian berikutnya, kemudian melibatkan kedua cara tersebut, analisis konseptual dan analisis empiris, dalam rangka menemukan masalah utama dalam aspek yang dinilai. Dalam artian bahwa evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu dilakukan. Jadi evaluasi ini mengidentifikasi dan
menilai kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Jadi evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi sampel yang dilayani dan tujuan proyek. Contohnya, pengajuan pertanyaan untuk evaluasi yang diarahkan pada program, misalnya makanan dalam referensi yang kami dapat, misalnya program makanan tambahan anak sekolah. Ada 4 pertanyaan yang akan diajukan sehubungan dengan evaluasi konteks sebagai berikut. Nah, misalnya pertanyaan pertama, kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh program, misalnya jenis makanan dari siswa yang belum menerima. Kemudian bisa juga pertanyaan tentang tujuan pengembangan. Apakah yang belum dapat tercapai oleh program ini? Misalnya peningkatan kesehatan dan prestasi siswa karena adanya makanan tambahan. Nah, kemudian setelah ada evaluasi yang model kontes tadi, kemudian yang kedua adalah evaluasi masukan atau evaluasi input. Adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi dalam dunia sekolah. Maka yang dimaksud dengan bahan mentah adalah calon siswa baru yang akan, contohnya calon siswa baru yang akan memasuki sekolah. Jadi sebelum memasuki suatu sekolah atau calon tingkat sekolah, calon siswa ini dinilai dahulu kemampuannya. Dengan penilaian itu ingin diketahui apakah kelak ia akan mampu mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas yang akan diberikan kepadanya. Seumpama program pemanduan anak berbakat. Misalnya di sekolah-sekolah ada program unggulan yang membina anak-anak yang berbakat. Ini adalah dari konteks input ini, evaluasi input ini, program pemanduan anak berbakat. Tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan anak berbakat dalam bidang musik, contohnya. Untuk mencapai tujuan program ini, maka input yang dapat menunjang pencapaian tersebut perlu dinilai. Input tersebut antara lain kualitas anak berbakat, kemudian kualitas staf yang mampu mendukung kegiatan belajar program, kemudian strategi yang mungkin dipilih, kemudian fasilitasnya, sarana prasarana, biaya, dan lain sebagainya. Jadi dengan memahami kualitas input, dapat dikembangkan suatu pendekatan yang wajar dan terkontrol. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi proses. Jadi setelah yang dijelaskan tadi oleh Ibu Andi, bahwa evaluasi proses itu berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah program sedang dilaksanakan? Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dan rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu kelompok memakai yang lebih luas menilai programnya. Jadi evaluasi proses betul diarahkan pada pelaksanaan program yang akan dinilai oleh evaluator tersebut. Mungkin hanya ini tambahannya, Bunda Prof. Mohon maaf atas kekurangannya, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Mustika. Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan bersama penjelasan terkait dengan model CIPP. Jadi tadi kita sama-sama mendengarkan tentang bagaimana model tersebut dan tentu banyak hal yang ingin ditanyakan terkait dengan model ini. Bentar Pak, kayaknya ini dulu mau dibahas. Iya, silakan Bu Mustika, silakan. Baik, izin Pak Warman ya, selaku partner saya untuk menyampaikan contoh isi. Bu Mustika fokus di satu artikel saja ya. Kalau Yang ini misalnya saja, mau pakai artikel, oh gitu. atau yang Silakan. satu saja Bunda, mohon maaf. Bisa. Gimana? Iya, satu saja. Nanti kemudian satu satu ini kita bisa adaptasi ke artikel yang lain karena waktu kita sangat terbatas. Ya, betul-betul. Tapi diharapkan dibedah secara lengkap. Ya, Mengidentifikasi konteks input proses produknya, kemudian mengidentifikasi apa saja yang ada dalam konteks input proses dan produk, teknik pengumpulan datanya, data apa dan analisis datanya sampai pada kesimpulan dan kalau ada rekomendasi. Tapi biasanya dalam artikel itu tidak muncul secara eksplisit rekomendasinya. Silakan Bu. baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Langsung saja izin menyampaikan satu jurnal Scopus yang saya
dapat di di Google. Ini adalah contoh konteks input proses produk evaluasi praktik pembelajaran hibridah di universitas-universitas di Indonesia. Ada beberapa hal yang saya tandai yang akan saya bacakan pada hari ini adalah kita berawal dulu dari latar belakang dari judul tadi tentang pembelajaran hibrida, di mana pembelajaran hibrida ini merupakan salah satu ide yang dapat diterapkan pasca pandemi yang menggabungkan teknologi dan pembelajaran jarak jauh, terutama di universitas. Kemudian penelitian ini akan melakukan evaluasi skala besar terhadap praktik pembelajaran hibrid di universitas yang menerapkan pembelajaran hibrid pasca pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi secara keseluruhan dan mendalam dari segi bagaimana respon mahasiswa dan dosen. Berangkat dari rumus latar belakang inilah peneliti ini kemudian menggunakan model evaluasi CAPP yang di mana model evaluasi CAPP ini akan mengevaluasi secara mendalam dari segi beberapa hal. Kemudian metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah metode campuran. Maksudnya adalah metode mixed method, di mana dia menggunakan penelitian kualitatif, di satu sisi juga menggunakan metode kuantitatif. Kemudian universitas tadi ada di universitas dari segi judulnya. Setelah saya membaca, dia membandingkan meneliti dua universitas, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas PGRI Yogyakarta. Kemudian dia menyebarkan kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data. Kemudian kuesioner itu digunakan atau diserahkan atau dibagikan kepada 22 dosen dan 341 mahasiswa. Cuma ternyata di sini total ada beberapa kekurangan yang setelah saya baca, Bunda, ya, tapi tidak usah saya bahas. Totalnya di sini dengan hasil jumlahnya di bawah itu beda. Di sini 360, saya tidak tahu dari mana 360. Sementara kalau kita totalkan 22 tambah 341 itu bukan 360. Tapi ya sudahlah, saya baca saja. Kemudian ini tadi metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya dari segi pembahasan hasil. Ini dia menggunakan evaluasi CAPP dalam pembelajaran hibrida. Karena kenapa tadi disampaikan bahwa evaluasi konteks itu dia sampaikan terlebih dahulu apa arah dari evaluasi konteks, evaluasi produk, evaluasi input, dan evaluasi proses itu sendiri. Kemudian dari hasilnya itu ada beberapa yang saya garis bawahi, bahwa pada tahap pertama aspek konteks itu mencakup evaluasi terhadap tujuan atau misi pendidikan yang tersirat dalam kebutuhan dan tujuan rencana. Dia juga menjelaskan maksud dari evaluasi konteks dalam penelitian itu menggambarkan kondisi lingkungan yang terkait dengan kebutuhan suatu program. Jadi ini sasaran dari evaluasi konteksnya. Kemudian dari segi hasilnya yang dia sebarkan, kuesionernya itu yang diberikan kepada para dosen, 71,4% responden itu menyatakan bahwa program pembelajaran online, khususnya pembelajaran hibrid yang diterapkan, itu dipandu oleh visi universitas. Nah, jadi ini sesuai dengan makna evaluasi konteks itu sendiri, di mana kita mau melihat kondisi lingkungan terkait dengan kebutuhan satu program. Jadi sesuai dengan visi dari universitas itu. Kemudian disampaikan lagi bahwa tidak hanya program pembelajaran hibrid ini sesuai dengan visi universitas. Dari respondennya 76,2% itu mengatakan bahwa adanya instruksi dari Dirjen Wilwama dan kurikulum Merdeka Belajar Mandiri yang mendukung dari pembelajaran hibrid itu sendiri. Ini juga dari temuan evaluasi konteksnya tadi menyebarkan kuesioner. Ini ada hasil wawancaranya. Dia mewawancarai dan kemudian ini relevan dengan kebijakan pemerintah. Jadi hasil dari evaluasi konteks ini adalah sesuai dengan kebijakan pemerintah, visi perguruan tinggi, serta kebutuhan dan tuntutan pendidikan di era digital. Jadi inilah hasil dari evaluasi konteks yang ditemukan oleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara. Kemudian evaluasi input.
Nah, sebelum menjelaskan hasilnya, dia menjelaskan terlebih dahulu bahwa evaluasi input ini dimulai dengan pemeriksaan RPS, kurikulum, mahasiswa, dan infrastruktur yang dimiliki oleh universitas. Sesuai dengan penjelasan tadi di PPT kami bahwa evaluasi input ini adalah mengevaluasi sumber daya masukan yang ada dalam program itu sendiri. Jadi berdasarkan hasil kuesionernya itu ini 61,9% dosen baik dalam menyusun RPP. Kemudian mengevaluasi RPP dan kurikulum prodi ketika akan menerapkan hibrid di perguruan tinggi sangat penting untuk memperhatikan input mahasiswa. Jadi dia tanyakan bagaimana RPS-nya, kurikulum mahasiswa dan infrastruktur yang dimiliki. Jadi ini ada beberapa hasilnya. Ada dari segi evaluasi sarana dan prasarana juga digunakan. Kemudian menganalisis penggunaan medianya juga dengan menggunakan learning management system yang sebagai sarana dosen untuk menyampaikan materi pembelajaran. Jadi itulah hasil dari evaluasi masukannya, di mana evaluasi masukannya adalah adanya RPS, kurikulum, mahasiswa, dan sarana dan prasarana yang digunakan, yang dimiliki oleh universitas yang menunjang program hibrid itu sendiri. Kemudian evaluasi proses. Dia jelaskan terlebih dahulu evaluasi proses ini berfokus pada implementasi hasil perencanaan RPS yang disusun baik secara materi maupun dari segi penilaian penilaian perkuliahan. Ini evaluasi proses beberapa hal yang saya baca, dia menjelaskan hasil dari masukan itu sendiri terkait dengan pelaksanaan pembelajaran hibrid itu sendiri dengan menggunakan media dan kemudian menggunakan beberapa materi yang menunjang dari pembelajaran hibrid itu sendiri. Ada wawancara di mana menyatakan bahwa penggunaan pembelajaran hibrid lebih efektif dalam mengukur kemampuan siswa serta lebih efisien karena penggunaan penilaian online menjadi lebih efisien tanpa menggandakan soal. Kemudian juga menggunakan bahan ajar dan tugas ke dalam LMS yang tadi sebelumnya dosen mengunggah terlebih dahulu materinya dan kemudian mahasiswa bisa baca. Di sini dalam evaluasi proses peneliti ini sudah menjelaskan secara detail bagaimana pelaksanaan pembelajaran hibrid itu sendiri, mulai dari bagaimana materinya dilakukan, bagaimana pembelajarannya, dan kemudian bagaimana terkait dengan pengunggahan materi yang dilakukan oleh dosen. Dan kemudian mahasiswa bisa mengaksesnya. Kemudian evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi produk, di mana dia menjelaskan terlebih dahulu bahwa di universitas produk pembelajaran hibrid dievaluasi untuk menilai pencapaian tujuan dan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi dalam evaluasi produk yang didapatkan oleh peneliti ini adalah adanya perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengembangan sikap secara online sangat sulit. Menurut hasil wawancara, semua dosen percaya bahwa pengembangan sikap secara online sangat sulit dilakukan karena sulitnya. Ya ternyata di produk ini dia menjelaskan kekurangan yang akhirnya nanti ada keputusan apakah hasil dari konteks input dan produk itu diteruskan atau tidak. Ini dia bahwa semua dosen percaya bahwa pengembangan sikap secara online sangat sulit dilakukan karena sulitnya mengontrol dan memotivasi mahasiswa menggunakan platform pembelajaran online. Jadi ini adalah kekurangannya karena kendala jaringan dan perangkat. Sebagian besar mahasiswa dapat mematikan kamera ketika pembelajaran sinkron menggunakan Zoom Meeting. Di sisi lain, dosen tidak memverifikasi keakuratan masalah yang dihadapi mahasiswa. Selain itu, karena pembelajaran online tumpang tindih dengan kegiatan akademik dan non-akademik lainnya, sulit bagi dosen untuk mengontrol fokus belajar mahasiswa. Nah, dia memberi kuesioner ke beberapa mahasiswa kepada respondennya. Di sini ada 54,6% setuju bahwa pembelajaran hibrid efektif dalam mengukur hasil belajar. Kemudian dan 54% juga setuju bahwa pembelajaran hibrid ini efektif meningkatkan kemampuan IT. Jadi dari hasil evaluasi produknya yaitu efektif dalam mengukur hasil belajar dan efektif dalam meningkatkan kemampuan IT-nya. Kemudian cuma yang saya dapatkan di akhir-akhir itu adalah ini.
Nih, bahwa dalam penelitian ini pengembangan proses pembelajaran hibrid sebaiknya dilakukan setiap saat. Jadi di sini memberikan keputusan terkait tentang bagaimana hasil dari pembelajaran hibrid itu. Makanya dalam penelitian ini mengandung unsur evaluasi berkelanjutan sebagai salah satu syarat pengembangan program. Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan program pembelajaran hibrid sebaiknya dilakukan setiap saat, terutama untuk mata kuliah praktikum yang notabene-nya membutuhkan tindakan khusus untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa, terutama dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Ya, ini juga keputusan dari evaluasi produknya itu adalah evaluasi program hibrid harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar pelaksanaan program pembelajaran hibrid dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Itu saja Prof yang bisa saya sampaikan. Nantinya saya mengharapkan banyak arahan dari Prof terkait dengan model CIPP ini. Baik, luar biasa Bu Mustika ya. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya dipersilakan. Boleh. Bu Sakia, Bu Ratna boleh. Bu Maraulang boleh. Oh iya, saya Pak Jun. Silakan Bu. Eh, saya selalu melihat tesis maupun disertasi tentang judulnya itu diawali dengan evaluasi. Nah, yang saya mau tanyakan apa yang perlu diperhatikan sebelum memilih model evaluasi dalam penelitian itu. Yang kemudian kedua, evaluasi model CIPP ini apa kelebihan dan kekurangannya? Saya kira seperti itu Pak Jun. Pertanyaan saya. Baik, Bunda terima kasih banyak. Jadi apa yang perlu diperhatikan untuk memilih model CIPP untuk dijadikan salah satu penelitian, kemudian kelebihan dan kelemahan dalam model CIPP. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Tadi juga saya lihat kalau tidak salah baca Bu Mustika, saya lihat di situ metode CIPP dan model CIPP sebenarnya ini menjadi metode atau model, bisa juga nanti dijelaskan Bu ya. Karena apakah pendekatan atau model. Bu Sakia boleh, silakan Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja yang ingin saya tanyakan kepada kedua pemateri terkait dengan model CIPP. Nah, panjang kali lebar tadi telah dipaparkan oleh pemateri. Yang ingin saya tanyakan di sini, permasalahan apa yang bisa kira-kira permasalahan apa yang ada di lapangan sehingga bisa menggunakan model CIPP. Kemudian bagaimana cara menentukan konteks input, proses dan outputnya atau produknya sehingga bisa dikatakan evaluasi tersebut ini sudah berhasil sehingga produk ini sehingga produk ini ada hasilnya. Nah, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ditulis ya Pak Farman dan Bu Mustika pertanyaan dari teman-teman. Oke lanjut Bapak Ibu. Satu lagi pertanyaan untuk sesi pertama boleh. Bu Ratna? Ya, Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak. Pemateri sudah cukup jelas memaparkan dan menjelaskan baik terkait dengan isi makalah maupun contoh jurnal yang telah dijelaskan tadi. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan. Jadi di dalam model evaluasi CIPP yang sudah dijelaskan, mulai dari konteks, kemudian input, proses dan produknya, itu tadi sudah dijelaskan. Yang ini saya tanyakan adalah contoh dari kegiatan yang evaluator lakukan dalam melakukan evaluasi di tiap indikator yang sudah tadi dijelaskan, atau tiap komponen yang tadi sudah dijelaskan. Jadi dalam contoh di dalam konteks di dalam konteks ada beberapa indikator yang biasanya dinilai. Tentunya itu biasanya menilai tentang visi, misi, dan tujuan dari program tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan sehingga dari setiap dari 4 yang ingin dievaluasi, dari tadi itu konteksnya sehingga bisa berhasil. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan evaluator sehingga setiap komponen itu dari setiap indikatornya itu bisa berhasil. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih Bu Ratna. 3 pertanyaan saja cukup untuk sesi pertama, Bu Mustika sang Pak Farman. Jadi saya ulang kembali pertanyaan dari Ibu Ratna terkait dengan indikator-indikator pencapaian dari evaluasi yang kita lakukan, dan untuk evaluasi yang dilakukan oleh evaluator untuk mencapai indikator misalkan visi dan misinya dan kegiatan apa yang dilakukan dalam evaluasi tersebut. Kemudian untuk Ibu Safia terkait dengan masalah persoalan-persoalan yang ada di lapangan sehingga menggunakan model CIPP ini. Bagaimana cerdasnya seorang peneliti melihat persoalan di lapangan sehingga langsung mengatakan bahwa model CIPP yang cocok ini, kenapa bukan model yang lain. Kemudian Ibu Maraulan terkait dengan cara yang dilakukan atau hal yang perlu diperhatikan untuk seorang peneliti sehingga bisa memilih bahwa ini CIPP modelnya. Saya pikir ada kaitannya dengan pertanyaan Ibu Safia, dan lebih lanjut beliau mempertanyakan bahwa apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari model CIPP ini. Oke, saya kembalikan ke Ibu Mustika. Silahkan Bu, atau Pak Farman. Ya, Pak Parman silakan coba. Oh ya, baik. Pak Parman, cepat menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas beberapa pertanyaan dari teman-teman, terutama ibu-ibunya ya. Ada Bu Maraulang, ada Sakia, dan ada Ibu Ratna. Bu Sakia dan Bu Ratna ini ahli evaluasi, tapi tidak apa-apa lah, kita sharing nantinya ya Bapak Ibu. Baik, terkait dengan pertanyaan dari Ibu Maraulang yang mempertanyakan apa yang perlu diperhatikan sebelum kita memilih model. Salah satunya mungkin nantinya apakah kita memilih model CIPP atau memilih model Kirkpatrick atau 4 level. Oke, sedikit yang bisa saya jawab adalah bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan sebelum memilih model itu sendiri. Ada beberapa rujukan yang saya baca bahwa sebelum kita memilih model evaluasi yang kita gunakan, hendaknya kita menggunakan pendekatan eklektik sebagai rujukan. Apa itu eklektik? Di mana pendekatan eklektik ini menganggap bahwa kita memilih model dari berbagai model yang ada yang nanti dibahas oleh teman-teman di belakangan. Kita lihat model itu apakah yang bisa kita gunakan atau kita pilih itu sesuai dengan, pertama adalah sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah yang kita pilih nanti modelnya itu adalah sesuai dengan situasi. Dan kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan kondisi setempat. Nah, itu yang saya dapatkan dari rujukan buku. Dan kemudian yang bisa saya pahami bahwa apa yang harus kita
pikirkan sebelum memilih model evaluasi itu adalah kita melihat apa kebutuhan atau rancangan program itu yang kita akan mengevaluasi, sehingga data nanti yang kita dapatkan itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu dalam memilih evaluasi, model evaluasi. Jadi harus mementingkan dari segi tujuannya apa, sasaran programnya apa, sumber dayanya bagaimana, dan bagaimana implikasi dari model evaluasi yang sudah kita pilih nantinya. Seperti itu terkait dengan apa yang harus diperhatikan sebelum memilih model evaluasi. Kemudian tadi ditanyakan juga apa kelebihan dan kekurangan dari model evaluasi CAPP itu sendiri. Berdasarkan beberapa rujukan yang saya baca bahwa CAPP ini dari segi kelebihannya merupakan evaluasi, cara mengevaluasi program itu dengan cara yang komprehensif dalam artian menyeluruh. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa evaluasi CAPP ini dia tidak langsung melihat dari segi prosesnya dan kemudian dari segi hasilnya. Tetapi dia mengevaluasi dulu bagaimana konteksnya, dalam artian apakah lingkungan itu sejalan dengan apakah program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan lingkungan, dan kemudian bagaimana masukannya, kemudian bagaimana prosesnya, dan kemudian akhirnya bagaimana prosesnya. Jadi kelebihannya itu adalah dia lebih komprehensif dalam mengevaluasi suatu program. Seperti itu. Kemudian apa kelebihan yang lainnya adalah model evaluasi ini memberi banyak cara agar evaluator bisa menilai berbagai aspek dalam program itu sendiri. Jadi tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, tetapi banyak. Kemudian model evaluasi ini memberi informasi yang berkala mengenai semua komponen dari suatu sistem. Cuma ada kekurangan dari model evaluasi ini karena kenapa? Kalau kita mau menjalankan model evaluasi CAPP ini membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan banyak. Karena kenapa? Tidak hanya satu aspek yang mau dinilai, tapi banyak aspek yang mau dinilai, termasuk konteksnya, inputnya, masukannya, dan proses dan produknya. Itu saja yang saya bisa jawab dari pertanyaan Ibu Maraulam. Mungkin mau ditambahkan Pak Farman? Baik, hanya menambahkan dari pertanyaan dari Bunda Maraulang tentang kelebihan dan kekurangan dari metode CIPP ini. Sejauh dari apa yang kami dapatkan dari literatur bahwa metode ini atau model evaluasi CIPP ini memiliki kelebihan, juga di sisi lain memiliki kekurangan di dalamnya. Contoh yang pertama adalah karena biasanya model evaluasi yang lain ini kalau CPP ini bisa selalu dilaksanakan di awal sebelum mengambil keputusan. Artinya ini bisa dilaksanakan sebelum, kemudian selama program tersebut berlanjut bisa dilaksanakan evaluasi di dalamnya. Kemudian kelebihan yang lainnya ini model CIPP ini ditujukan untuk melayani kebutuhan orang-orang yang merencanakan dan melaksanakan program, artinya pengambil kebijakan atau pemangku kebijakan. Kemudian keputusan dalam model CIPP ini berupa penilaian apakah kebutuhan-kebutuhan sasaran-sasaran program sudah atau belum terpenuhi. Dan juga model CPP ini mencakup evaluasi formatif dan sumatif. Di lain hal, meski memiliki kelebihan, di sisi lain juga ada beberapa kekurangan yang dimiliki model CPP ini. Yang pertama adalah misalnya karena model CPP ini terfokus pada informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kebijakan atau yang memiliki wewenang untuk memutuskan, sehingga terkadang seperti yang kemarin kalau tidak salah jelaskan oleh Guru Taprof bahwa terkadang ada evaluator yang tidak adil atau tidak mencakup mengevaluasi semua hal-hal yang ada di bawah, ya karena itu tadi evaluasi ini ditujukan untuk pada orang yang akan menentukan kebijakannya atau melaksanakan suatu kebijakan. Kemudian hasil evaluasi ditujukan kepada para pemimpin-pemimpin yang tingkat atas atau top management, sehingga model ini bisa jadi tidak adil
dan tidak demokratis. Model CIPP ini kompleks dan memerlukan banyak dana, waktu, dan sumber daya lainnya. Mungkin hanya itu tambahan dari saya. Terima kasih, Bunda. Kembalikan ke Bu Andi. Langsung saja Bu Andi. Atau Pak Parma langsung saja di ini sebelum kita kembalikan ke Bu Maraulang. Lanjutkan Bu Musti. Bu Mustika silakan dilanjut. Bu. Astaga, mati paling. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Ibu Sakia yang mempertanyakan bahwa di model CAPP ini permasalahan apa yang bisa kita angkat seperti itu ya, Ibu Sakia. Baik, sejauh ini yang saya pahami bahwa sasaran dari evaluasi model CAPP ini adalah bagaimana manajemen program itu sendiri. Jadi ada nanti pengambilan keputusan. Jadi kalau dipertanyakan permasalahan apa yang bisa digunakan oleh model evaluasi CAPP ini sebenarnya bisa semua, terutama dalam hal bidang pendidikan. Tapi terkait lagi apa sasaran dari sang evaluator itu sendiri dalam mengevaluasi CAPP itu sendiri. Jadi permasalahan apa yang bisa digunakan itu tergantung dari cakupan program yang ingin dipakai. Kemudian bagaimana menentukan CAPP bisa dikatakan sudah berhasil. Sebagaimana kita ketahui bahwa komponen dari CAPP itu sendiri ada konteks, ada input, ada proses, dan ada produk dalam komponen CAPP itu sendiri. Jadi kalau ditanyakan bagaimana untuk mengetahui CAPP ini sudah berhasil, yaitu tadi ketika mengevaluasi dari segi konteksnya, kita melihat apakah program yang dilaksanakan dalam lembaga pendidikan itu misalkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh lingkungan, seperti itu. Jadi ketika kita mengevaluasi dan hal itu sudah sesuai, berarti itu dikatakan dalam membuat keputusannya itu sudah sesuai. Kemudian dari segi masukannya, yang kedua komponen evaluasi adalah inputnya, masukannya. Tadi sudah disampaikan bahwa dari segi input itu kita melihat dari segi masukannya, sumber daya yang digunakan, sarana dan prasarana. Untuk mengetahui keputusannya, itu kita melihat apakah dari segi konteksnya yang sudah sesuai dengan latar belakang program, kita melihat apakah didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Berarti kalau sudah terpenuhi keputusannya, yaitu berarti sudah terlaksana atau sudah berhasil misalkan. Kemudian dari segi prosesnya, pelaksanaannya, dari segi konteksnya beralih ke masukannya, kita lihat dari segi pelaksanaannya. Apakah sumber daya yang digunakan, misalkan tadi sebagai contoh ada medianya, ada platformnya itu digunakan atau tidak secara efektif. Jangan sampai ada masukan tapi dalam proses dalam pelaksanaannya atau prosesnya itu tidak digunakan. Jadi apa kata kunci untuk diketahui berhasil? Masukan yang ada dalam evaluasi input itu digunakan dalam evaluasi proses. Gitu. Kemudian dari segi produk dikatakan ini pengambilan keputusannya itu kita lihat apakah program-program ini memberikan dampak atau manfaat kepada orang-orang yang menerima program itu sendiri. Jadi itu ya Bu Sakia, dikatakan berhasil jika semua komponen yang ada dalam CAPP itu sudah dilaksanakan. Cuma yang saya mau garis bawahi bahwa CAPP ini sebenarnya bukan untuk membuktikan ya program itu sendiri, tapi ingin melihat apakah program yang dilakukan, apakah program yang sudah ditentukan itu dilaksanakan. Walaupun tidak terpenuhi, berarti ada proses perbaikan, ada proses tindak lanjut dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Pak Farman bisa dilengkapi? Saya cukup, Bu. Jadi itu Bu Sakia ya, jawaban dari materi kita.
dan Bumang nanti kalau misalkan ada sanggahan atau tambahan referensi boleh. Namun ketika ada langsung sanggahan boleh nanti langsung angkat tangan kalau misalkan ada yang tidak disepakati. Lanjut Bu Mustika, Pak Parman, pertanyaan terakhir dari Bu Ratna, boleh? Ya, coba Pak Parman, Bu Ratna tadi. Indikator ya. Ya baik, saya Indikator. mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ratna terkait dengan indikator dalam komponen CAPP itu sendiri. Tadi sudah disampaikan bahwa dari segi konteks itu kita melihat latar belakang apakah latar belakang munculnya suatu program apakah sudah terpenuhi sesuai dengan yang ada di lingkungan. Kemudian apa yang penting menjadi indikator dalam evaluasi konteks ini adalah kita melihat dari segi aturan-aturan yang digunakan atau yang dijadikan pedoman dalam lembaga yang melakukan program itu sendiri. Jadi apa indikatornya itu bisa kita lihat misalkan satu adanya landasan hukum yang mengatur program tersebut seperti itu. Jadi itu indikator itu indikatornya. Tadi di contoh itu kalau tidak saya lupa nih. Tadi di contoh itu ada aturan ya dari universitas itu sendiri bahwa pembelajaran hibrid itu berdasarkan aturan dari kampus itu sendiri. Jadi indikatornya seperti itu. Apakah ada landasan hukum yang mengatur program tersebut? Seperti itu. Jadi bisa dilakukan metode dokumentasi, metode wawancara, metode angket dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh untuk mengetahui indikator dari segi evaluasi konteks ya Bu Ratna. Kemudian yang kedua, evaluasi masukan. Evaluasi masukan ini adalah kita melihat sumber daya yang ada atau yang digunakan dalam menunjang program itu sendiri. Seperti itu. Jadi ada sumber daya manusianya bagaimana, sarana dan prasarananya bagaimana, medianya dan bagaimana. Jadi apa yang bisa kita bisa jadikan indikator dalam evaluasi input ini adalah misalkan kita menilai nomor satu ketersediaan dan kualitas sarana prasarana seperti itu indikatornya. Jadi nanti ada pertanyaan yang muncul, apakah media yang digunakan, misalkan pertanyaan-pertanyaan apa media yang digunakan dalam menunjang pembelajaran hibrid seperti itu, apa media, apa materi seperti itu dari segi inputnya. Kemudian dari segi proses, tadi proses disampaikan bahwa bagaimana pelaksanaan program itu sendiri. Jadi indikatornya misalkan satu, bagaimana perencanaan dari program yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaannya. Itu indikator yang kedua. Kemudian yang ketiga itu bisa kita jadikan indikator apa hambatan dan kesulitan dalam melaksanakan program tersebut. Seperti itu. Jadi ada beberapa metode nanti yang bisa digunakan, wawancara, angket, dan dokumentasi misalkan. Kemudian dari segi produk, kemudian apa yang menjadi indikator dari segi produk? Tadi sudah disampaikan bahwa evaluasi produk adalah melihat hasil, dampak, atau manfaat dari program itu sendiri. Jadi indikatornya itu kita bisa melihat satu misalkan kesesuaian target dengan hasil. Targetnya di sini misalkan tadi kita berangkat dari segi konteksnya, tujuan yang ada dalam kebijakan yang sudah digunakan. Misalkan tujuan dari pembelajaran hibrid berdasarkan undang-undang itu ini. Apakah kita lihat dari segi produknya, apakah target ini sesuai dengan hasil yang didapatkan setelah kita mengevaluasi. Seperti itu. Kemudian apa indikator yang bisa kita lihat dari segi evaluasi produk ini adalah tadi sebagai contoh artikel itu adalah perubahan yang didapatkan atau manfaat yang didapatkan penerima program. Misalkan tadi dari segi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Dan kemudian di situ juga bisa diberikan keputusan apakah program ini
dilanjutkan, diperbaiki, dan mungkin saja bisa dihentikan kalau memang dari segi pelaksanaannya tidak berdampak atau memberi apalagi namanya tidak mengevaluasi atau tidak memberikan dampak yang cukup besar kepada orang-orang yang ada atau melakukan program itu sendiri. Seperti itu. Jadi evaluasi CIPP ini adalah memberi keputusan, evaluator melakukan evaluasi dari segi konteks input proses produk dan kemudian memberi keputusan terkait dengan program itu. Apakah memberi dampak yang baik atau tidak, dan kemudian memberi kesimpulan program ini diberhentikan, dilanjutkan, ataupun diperbaiki. Seperti itu Bu Ratna, tidak menutup kemungkinan nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Sakia yang saya tahu dengan jelas dia juga meneliti model CIPP. Baik, ada tambahan Pak Farma atau? Oke, terima kasih Bu Mustika. Tuntas 3 pertanyaan dijawab. Kita menunggu ada Bu Mara. Coba Ibu Sakia. Barangkali ada tambahan Ya, Bu atau Sakia. masukan yang tidak sesuai dengan jawaban dari narasumber. Disilahkan Bu. Bu Ratna. Bu Sakia. Halo. Bu Maraulang. Suara saya terdengar kah? Oke. Halo. Oke, Bu Mustika, Ya. sebelum kita kembalikan kepada teman-teman atau Bunda Prof, saya cuma penasaran Bu Mustika. Ini kan ketika ada program atau kebijakan dievaluasi, kemudian sudah keluar hasilnya, ada produknya, misalkan keputusannya program itu dihentikan, misalkan. Nah, kalau misalkan dari seorang pimpinan yang pemangku kebijakan melihat program ini bagus tanpa ada evaluasi, dia mengatakan kenapa harus dihentikan, harus tetap dilanjutkan karena saya melihat bagus. Nah, tetapi hasil dari penelitian seseorang mengatakan bahwa rekomendasinya itu harus dihentikan ataukah misalkan dilanjutkan. Bagaimana kalau misalkan ada yang hal demikian, Bu? Apakah ini memang kalau ada hasil penelitian memang hanya merekomendasikan, cukup diberitahu, tidak mesti untuk dihentikan dan diikuti mau dari peneliti. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Jun ya atas pertanyaannya. Memang kalau dari segi teori kita lihat bahwa ketika selesai melakukan evaluasi CIPP ini, terutama dari segi evaluasi produk, di situ kan ada pengambilan keputusan resiko apakah namanya itu ya atau tidak, diteruskan, diperbaiki, diperbarui atau bahkan dihentikan. Tapi sejauh ini yang saya dapatkan beberapa jurnal saya belum mendapatkan tentang program itu dihentikan seperti itu. Yang ada hanya program ini sudah baik dan disarankan untuk lebih ditingkatkan. Seperti itu Pak Jun. Nanti kita, atau Bu Sakia, ada tidak pernah kita dapat CIPP yang dihentikan? Ya, selama saya juga mendapatkan referensi yang saya baca selama penyusunan proposal kemarin, tidak ada saya dapatkan program yang diberhentikan. Maksudnya program tersebut itu diperbaiki. Nah, program itu diperbaiki, tapi dalam CIPP ini kan bukan untuk kan CIPP ini berorientasi pada tujuan. Orientasinya itu pada tujuannya itu apakah produk itu yang dihasilkan berhasil atau tidak. Mungkin itu tambahan saya. Oke Bu, terima kasih. Terakhir Bu Mustika, yang tidak terjawab tadi, ini model atau metode?
model. Model karena tadi saya baca di artikel itu pakai metode CIPP. Model CIPP, Pak. Oh ya, cukup ya. Oke, terima kasih Pak Ibu. Barangkali masih ada Pak Riyadi. Ini Pak Riyadi dari tadi nih. Cukup ya. Cuma ini model kalau saya pelajari dia mohon maaf ya teman-teman Bunda Prof nanti mungkin diluruskan ini hanya pengetahuan saya. Ini bagusnya model evaluasi CPP dia menggabungkan evaluasi kan ada pembagian beberapa evaluasi. Salah satunya Kirkpatrick, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan berbagai macam lainnya, dan termasuk evaluasi CPP. Namun di dalam evaluasi CPP itu masuk evaluasi jenis lain. Misalkan itu adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Padahal kita tahu bahwa evaluasi formatif itu adalah kita melihat bagaimana pelaksanaan suatu kegiatan. Makanya di evaluasi CPP itu dari segi konteksnya, inputnya, prosesnya itu masuk ke dalam ranah evaluasi formatif, di mana tujuan dari evaluasi formatif itu untuk mengambil keputusan dan perbaikan program. Jadi ada keputusan dalam tiga aspek itu tadi. Kemudian produknya, evaluasi produk. Ternyata dari evaluasi produk itu masuk kategori evaluasi sumatif, di mana evaluasi sumatif ini adalah untuk memberi informasi tentang akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari program itu sendiri. Jadi kita menilai akuntabilitas dari program itu sendiri dan akhirnya memberi keputusan terkait dengan program itu sendiri, apakah diperbaiki, dilanjutkan, ataupun ditingkatkan, ataupun diberhentikan seperti teori-teori yang ada. Itu saja Pak Jun, besar kemungkinan ada pendapat teman yang lain dan tentunya kita sangat butuh pencerahan dari dosen kita Prof. Sekian dari saya selaku pemateri dan Pak Farman dikembalikan kepada Pak Junedi. Terima kasih Bu Mustika dan Pak Farman. Saya ada Teman-teman. tambahan. Iya, silakan Bu Ratna. Jadi saya tambahkan juga sedikit dari referensi yang saya baca terkait apa yang dijelaskan oleh Ibu Mustika bahwa dalam evaluasi model CIPP ini bisa juga masuk dari kategori evaluasi formatif dan sumatif. Jadi saya mungkin sedikit tambahkan dari setiap komponennya di mana perbedaannya. Jadi dari yang pertama dari segi komponen konteks untuk formatif sendiri yang dinilai adalah sebagai petunjuk untuk memilih tujuan dan menetapkan prioritas program. Sementara dari sumatifnya itu mencatat tujuan dan dasar pemilihan tujuan, kemudian mencocokkan dengan kebutuhan, kesempatan, dan permasalahan yang dievaluasi. Kemudian dari segi komponen input, untuk formatifnya itu sebagai petunjuk untuk memilih strategi program input untuk merancang prosedur. Kemudian dari segi sumatifnya, yaitu mencatat strategi dalam rancangan yang telah disusun dan alasan-alasan memilih alternatif strategi tersebut, serta mencatat kesesuaian sumber daya. Kemudian dari segi proses, untuk formatifnya itu sebagai petunjuk implementasi dan sumatifnya mencatat proses yang senyatanya. Dan yang terakhir dari segi komponen produknya bahwa dari formatif sebagai petunjuk untuk pemberhentian, melanjutkan, memodifikasi atau memperluas program di tempat lain, sementara sumatifnya itu mencatat hasil-hasil yang telah dicapai dan merekomendasikan proses pengambilan keputusan selanjutnya. Jadi itu saja yang bisa saya tambahkan terkait penjelasan dari Ibu Ani Mustika tadi. Terima kasih Pak Jun. Oke. Bu Halimah mau bicara tadi Bunda. Baik Pak Jun, terima kasih banyak. Ya, soalnya jaringan saya kurang bagus, mudah-mudahan suara saya masih terdengar. Dengar jelas. Terdengar Oke. Bunda. Baik, saya akan bertanya lebih lanjut
tentang beberapa penjelasan tadi, kira-kira ini evaluasi misalkan Ya. si AVP ini misalkan dilakukan di sebuah program, terus kira-kira berapa lama, apakah ada misalkan dia tahapannya itu setelah selesai, kapan lagi dia dilakukan evaluasi itu? Artinya, adakah maksudnya dia jangka waktunya kapan lagi dilakukan itu? Kemudian setelah misalkan dilakukan misalnya 1 tahun ini, kemudian tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya, misalkan didapatkan hal-hal yang tadi yang disampaikan akan dilakukan perbaikan, misalnya apakah ada model atau metode perbaikan yang yang dilakukan pada setiap item program yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh evaluator atau kriteria evaluasi yang sudah kita susun. Mungkin cukup ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada pemakan. Berapa lama katanya Bu Mustika? Pak Parman. Sakit kok dong Pak Parman. Oke, saya mencoba ya Bu Halimah atas pertanyaannya, karena saya juga baru belajar terkait model CPP ini. Kalau ditanya tentang berapa lama atau bagaimana prosedur kerjanya ketika kita atau itu ya bahasa sederhananya prosedur kerja menggunakan model CPP ini. Sepengetahuan saya tadi bahwa kalau kita mau memilih model CPP ini, kita tentukan satu program misalkan. Program itu sementara berjalan, Bu Halimah. Jadi program itu sementara berjalan. Misalkan tadi pembelajaran hibrid itu berjalan. Dan bagusnya ini dimulai ketika awal semester atau pembelajaran baru dimulai kalau dari segi pendidikan formal misalkan seperti itu. Jadi mulai dari pertemuan pertama ataukah pokoknya pertemuan awal-awal lah kita menilai. Jangan kita melakukan model CEPP masuk ke misalkan lembaga pendidikan, kita mau lihat, tapi ternyata sudah mau selesai atau menerima rapor. Tidak boleh. Jadi model CEPP ini digunakan di awal pada saat program itu dilakukan. Jadi kita bisa melihat dari evaluasi konteksnya bagaimana, latar belakangnya menjadi hubungan program dengan lingkungan, dan kemudian evaluasi masukannya, dan kemudian prosesnya, ini yang terpenting. Karena kita mau melihat proses dari program itu, dan kita mengevaluasinya dengan model CEPP. Makanya tadi saya sampaikan bahwa model evaluasi CPP ini berkaitan erat dengan evaluasi formatif dan sumatif. Di mana kalau evaluasi formatif itu kita mengevaluasi di awal-awal proses pembelajaran misalkan atau program. Sementara di akhir setelah kita ada pelaksanaan program itu sendiri, misalkan menerima rapor. Misalkan judul seperti ini Bu Halimah, pendidikan karakter. Kita mau lihat pendidikan karakter dari segi program itu. Berarti dari awal pembelajaran kita menilai bagaimana pelaksana input konteks input masukan dari pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru. Misalkan seperti itu. Jadi di evaluasi sumatif, di mana evaluasi sumatif ini evaluasi yang dilakukan setelah program berakhir. Berarti pembelajaran satu semester itu misalkan selesai. Disitulah tugas evaluator menilai apakah hasil dari pendidikan karakter yang diterapkan oleh guru di semester itu memberi manfaat kepada siswanya dari segi kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Makanya tujuan dari produk tadi itu melihat manfaatnya yang berkaitan erat dengan evaluasi sumatif yang dinilai setelah program berakhir, dan tujuannya untuk mengukur ketercapaian program yang dilakukan. Jadi tidak mungkin Bu Halimah 1 tahun kita menilai program tersebut. Seperti itu. Jadi ada waktunya mulai dari awal, dan mungkin bisa saja dipersingkat. Ya, misalkan kita ambil beberapa pertemuan saja, seperti itu. Itu saja mungkin Bu Sakia mau menambahkan. Silakan Bunda Halimah, langsung. Oke, baik. Mungkin pertanyaan saya sedikit begini, misalkan selesai tadi ada beberapa hal temuan yang harus diperbaiki berdasarkan
evaluasi tadi kan, model tadi itu. Eh, kan yang mungkin saya tanyakan berapa lama lagi jangka waktu sehingga apakah seterusnya misalkan sudah selesai tadi kan, anggaplah sudah selesai dan diperbaiki hal-hal yang memang eh, ingin diperbaiki, terus model memperbaikinya seperti apa, terus apakah setiap misalkan program pembelajaran karakter itu atau pendidikan karakter itu selesai, apakah tahun berikutnya misalnya, bukan saya bertanya 1 tahun lamanya, dan bisa saja kan 1 tahun itu kan di awal dilakukan evaluasi, kemudian seterusnya sampai berakhir misalnya program itu kan, itu setelah selesai itu apakah dilakukan lagi evaluasi berikutnya misalnya terhadap program yang sama ataukah memang sudah dianggap selesai dan tidak lagi dilakukan evaluasi. Itu yang Ya, mungkin iya Bu Ana. ini saya tanya betul nih ya. Iya, iya. Jadi seperti Bapak itu saya bisa juga sudah bisa belajar Bu. ditangkap Pak, Bu, Iya, Ibu saya pemakai. jawab mungkin Langsung saja Bu, tidak ada bertanya Prof. ya. Kalau sepemahaman saya, Bu Ratna ini kan misalkan evaluator, orang yang mau mengevaluasi suatu program, misalkan saya mau mengevaluasi tentang pendidikan karakter yang tadi saya sudah jelaskan. Saya melakukan penelitian atau mengevaluasi selama sekitar misalkan 2 bulan. Kemudian saya evaluasi lah dari segi konteksnya bagaimana, inputnya bagaimana, masukannya bagaimana, produknya bagaimana. Dan setelah melakukan berbagai evaluasi ini tahapannya, saya selaku yang mengevaluasi memberikan keputusan apakah program karakter ini sudah baguskah dilaksanakan ataukah perlu ada perbaikan. Jadi tugas saya hanya mengevaluasi Bu Halimah. Saya mau mengevaluasi program karakter ini. Selanjutnya, hasil penelitian saya serahkan kepada pemangku kepentingan yang ada di sekolah itu. Ini berdasarkan pemahaman saya, nanti bisa diluruskan. Memberi keputusan dari hasil penelitian ini kepada pemangku kepentingan. Misalkan tadi kita serahkan ke kepala sekolah, gurunya, dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian mereka lah yang nantinya melakukan perbaikan itu sendiri berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi bukan tugas kita lagi untuk memperbaiki apa-apa. Kita hanya mengevaluasi atau meneliti program tersebut yang nantinya diberikanlah keputusan kepada orang-orang yang membutuhkan hasil evaluasi kita. Mungkin itu bahasa sederhananya ya Bu Halimah, nanti bisa diluruskan oleh Baik, Prof. terima kasih banyak Ibu Pamakala. Ya, nanti mungkin kita dengarkan bersama dari Ibu Prof. Bagaimana maksudnya? Ya, terima kasih kembali Pak Jun. Terima kasih Bunda dan Bapak Ibu. Kita mendengarkan lebih rinci lagi penjelasan dari Bisa Bunda satu Prof. lagi Ya. Pak Jun. Ya, silakan sebelum ke Bunda. Ya, ada sedikit Pak Jun yang jadi pertanyaan saya juga. Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Andi Mustika ataupun teman-teman yang lain. Jadi entah apa ini juga pernah didengar oleh Ibu Mustika bahwa saya pernah mendengar di salah satu dosen bahwa sekarang itu bukan lagi chip, ada katanya cipo lagi Bu. Ya, ada tambahan O-nya lagi Bu, outcome. Yang ini saya tanyakan, apakah model cipo ini masuk dalam teori Staffel Beam atau berbeda Ibu? Jika ditahu jawabannya Ibu mungkin bisa dijelaskan, kalaupun tidak saya minta penjelasan oleh guru kita Prof nantinya. Terima kasih Pak Jun. Ya. Silakan Bu. Pak Jun tadi Pak Riyadi open mic. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh iya. Silakan Pak Riyadi. Pak Riyadi tadi malu-malu langsung saja Pak Riyadi. Silakan. Terima kasih. Bukan malu-malu, tidak berani memotong Pak Jun. Iya, langsung Kalau silakan. Sedikit saja, iya, sedikit saja, tidak close juga. Tadi memang di awal-awal ada saya mau pertanyakan bagaimana, ya ada dua perkara. Satu, yang pertama, mungkin ada baiknya jika dalam suatu tema materi kita menyamakan persepsi dulu. Salah satunya adalah ungkapan materi kita hari ini, yaitu kalau kita lihat dari singkatan
itu kan CIPP sesuai dengan bahasa Inggris. Atau mungkin ada juga ungkapan CIPP atau CIPP atau dan sebagainya. Itu mungkin baiknya kita samakan dulu. Tambahan juga tadi dari Ibu Ratna ada tambahan O. Akhirnya kita baca Cipo, kan kurang nyaman didengar. Nah, seperti itu. Oh, Karena kembali ke bukan di Sipo, Pak. literatur bahasa Inggris kan Iya, iya, betul. cocok. Oh, Iya, maksudnya kalau kita kembali ke tadi di asalnya kan lebih enak didengar CIPP atau apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga masih ranah dalam masa-masa pilkada. Mungkin saya juga sering mendengar zaman sekarang ketika orang maju pilkada dan sebagainya, bahkan pilpres, sering mengungkapkan janji-janji. Yang tidak lain janji itu adalah suatu program. Program juga bisa kita evaluasi sebagai kita evaluator untuk kita memberikan kepada pemangku kebijakan yang nantinya akan mereka mungkin bahkan dilantik. Nah, kalaupun bisa, mungkin saya sedikit akan memberi tantangan kepada pemateri untuk mengevaluasi suatu program yang dijanjikan oleh salah satu kandidat yang pada saat ini kita rasakan dan kita sudah melihat kandidat tersebut sudah dilantik. Salah satunya adalah yang dimaksud adalah Pak Presiden Joko Widodo dan Raka dan Gibran. Salah satu program beliau adalah program makan siang gratis bagi siswa. Ini adalah suatu program yang silakan Ibu pemateri evaluasi karena program tersebut semakin lama semakin banyak isu bahwa program tersebut itu hanya ya bagaimana begitulah. Mungkin sudah ada yang evaluasi atau bagaimana atau tidak berani atau bagaimana silakan Janji pemateri politik. mengambil. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Parman atau Bu Mustika, silakan. Cipo. Iya, baik Bu Ratna ya. Tunggu dulu. Kita berawal dulu dari Pak Riyadi. Bagaimana sebenarnya kita menyampaikan model ini, bahasanya, pengungkapannya seperti apa. Kalau kita melihat dari segi judulnya, itu kalau kita mau baca Indonesia, CIPP. Cuma di model ini, CIPP, bukan CIP ya. Kalau CIP itu yang ada di... Jadi CIPP kalau kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau yang bakunya, yang benarnya kita menggunakan dengan bahasa CAPP. Karena kenapa? Ini model yang dikeluarkan atau dicetuskan oleh orang Inggris. Jadi bukan orang Indonesia, orang Inggris. Tadi Stokes-Lubim dan kawan-kawannya pada tahun 1966 dan ada beberapa pendapat tahun yang lain. Jadi kalau dibahasakan ini adalah CAPP, konteks, input, produk dan proses dan produk. Seperti itu ya Pak Riyadi. Jadi kalau ada penambahan O-nya CAPPO gitu mungkin. Cipo ya. Saya tidak terlalu paham itu Cipo bagaimana. Cuma ini kemarin juga tantangan dari saya, dari pembimbing penguji untuk memasukkan outcome itu sendiri, di mana outcome itu adalah dampak dari program yang dilakukan. Tadi setelah kita melihat produknya, hasilnya bagaimana, selaku evaluator kita melihat dampaknya. Misalkan setelah ada hasilnya dari segi peningkatan efek kognitif, afektif dan psikomotorik, kita lihat lagi dampaknya. Apakah dampak kognitifnya ini betul-betul memberi dampak yang baik kepada siswanya. Jangan sampai hasilnya ya dampak, tapi dari segi outcome-nya, dampaknya tidak menjabar sejauh mungkin. Jadi dari evaluasi outcome itu lebih digali lagi tentang hasil yang sudah didapatkan. Kita mau lihat dampak dari hasil yang sudah didapatkan. Seperti itu mungkin Bu Ratna ya. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Ibu, karena saya yakin dan percaya kita sangat membutuhkan arahan dari Prof kita, kesimpulan adalah evaluasi konteks itu adalah kita melihat dari tujuan dari program itu sendiri. Kemudian evaluasi input
itu kita melihat dari masukannya atau rencana-rencana yang mendukung tujuan itu sendiri. Dan kemudian evaluasi apa yang ketiga proses, yaitu bagaimana tindakan dan pelaksanaan dari program yang digunakan yang dipandu atau dilengkapi dengan evaluasi masukan yang sudah ada. Kemudian evaluasi produk, yaitu evaluasi yang kita menilai dari segi hasilnya. Jadi ada tujuan, ada rencana, ada tindakan, dan kemudian ada hasil. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak John, kita bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut ini kepada guru kita ya, dosen kita. Sudah diskusinya dan Baik, terima kasih Bu Mustika dan Pak Farman. Tepuk tangan dulu, luar biasa ya. Baik, kita ke Bunda Prof untuk menerima penjelasan lebih detail atau penjelasan untuk sekedar meluruskan dari apa yang ketika ada hal yang keliru dan kembali dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oleh itu, dengan hormat kami silakan Bunda Prof. Ya, baik. Terima kasih Pak Jun. Ya, itu Bu Ratna sudah bertabur laf-laf, gitu juga dengan Ibu Zaki ya. Baik, aplaus dulu untuk kedua narasumber kita hari ini. Juga aplaus buat moderator yang sudah mengatur jalannya diskusi kita, juga Bapak Ibu yang sudah bertanya dan memberi penguatan terhadap materi kita hari ini. Sebelum masuk ke sebenarnya kalau saya melihat ini tidak terlalu banyak lagi yang harus saya komentari. Ya, pemakalah sudah mengantarkannya dengan sangat baik. Beda artikelnya juga sudah mampu mengidentifikasi konteks, input, proses produknya. Hanya saja mungkin saran saya itu lebih pelan dan lebih deep di sana tadi ketika mengidentifikasi dimensi dan indikator-indikator yang harus ada di dalam masing-masing komponen atau tahapan. Nah, Bapak Ibu ya, jadi Ibu Mustika dan Pak Farman, saya mau mau menyinggung dulu makalahnya Ibu. Ya, jadi di halaman 9 itu menyampaikan bahwa model CIPP ini itu ditawarkan oleh Staplebeam pada tahun 1967. Di halaman 10 itu berulang informasinya, tapi dengan mengatakan pada tahun 1966. Gitu ya. Di halaman 9 dan 10 saya baca dengan seksama makalahnya Ibu, termasuk di dalamnya sebenarnya menulis akronimnya. Terkadang maksud saya konsistensi di dalam menulis akronimnya tidak kelihatan, Bu. Terus kalau kita menulis akronim seperti itu, inilah salah satu kenapa kita harus belajar melalui artikel. Karena di artikel itu kita diajarkan bagaimana tidak mengadakan pengulangan atau tulisan yang berulang untuk informasi yang sama. Misal, ketika Ibu pertama kali mempergunakan istilah CIPP, kemudian di dalam kurung Ibu mengatakan konteks, input, proses, dan produk. Cukup sekali itu saja Ibu menghadirkan penjelasan dari CIPP ini. Tapi selanjutnya Ibu tinggal menuliskan CIPP saja. Ya, itu untuk semua Bapak Ibu ya. Bukan hanya di dalam makalah ini, tapi sejatinya itu nanti kita lihat di dalam tulisan Bapak Ibu di disertasi. Karena saya selalu memaknai seperti ini. Bapak Ibu di dalam perkuliahan yang diawali dengan menyusun makalah, kemudian Bapak Ibu diminta untuk mempertanggungjawabkan tulisan Bapak Ibu di jam efektif melalui kegiatan presentase seperti ini, itu sejatinya membentuk kompetensi Bapak Ibu di dalam menulis yang baik. Jadi ini bengkel menulis,
yang kemudian Bapak Ibu nanti akan bawa dan menjadi skill Bapak Ibu di dalam menulis disertasi. Itu yang pertama. Ya, jadi ada beberapa hal di dalam makalah yang masih perlu diperbaiki. Nah, kemudian terkait dengan 1967 dan 1966, kalau saya biasanya sumber belajarnya seperti ini, Bu, Bapak Ibu. Jadi untuk meng-cross-check sesuatu, kalau kita harus menelusuri referensi aslinya, meskipun sebenarnya beberapa e-book sudah saya kirimkan ya, ya jadi Bapak Ibu bisa cross-check di sana. Nah, salah satu cross-check yang mudah, yang biasa saya lakukan, Bapak Ibu, semoga bisa nampak di sini. Mana ini? Ini Mbak ya. Oh, ini bukan. Is stop share. Oke, mana nih Pak Ibu? Saya cari dulu. Kita cari dulu si EPP. Ah, ini dia. Ini Bu ya. Salah satu kalau saya secara pribadi ingin meng-cross-check tulisan terkait dengan sesuatu yang sifatnya ambigu. Ya, jadi saya lebih suka masuk ke Google seperti ini, kemudian mengetik kata kuncinya. Setelah itu saya turun ke Wikipedia Inggrisnya. Oke, ini kita bisa lihat di sini. Nah, udah kelihatan Ibu? Kelihatan ya. Jadi ini Wikipedia Inggris, jangan mencari yang Indonesianya Bapak Ibu ya. Kalau Indonesia itu dia lambat update-nya. Kalau Bapak Ibu masuk ke Wikipedia Inggris, ini biasanya update-nya ini sesering mungkin. Nah, di sini dikatakan bahwa di sini nih, Bapak Ibu lihat ya, dia 1960-an. Iya. Di beberapa referensi memang mengatakan seperti itu Bapak Ibu. 1960-an, meskipun ada yang mengatakan 966, 967, tapi tidak ada petunjuk jelas bahwa apakah itu di tahun 1960 itu dia dalam bentuk 1966 itu ya, dia dalam bentuk tulisan artikel yang kemudian di tahun 667 itu dalam bentuk menawarkannya seperti apa. Sehingga saya lebih senang masuk ke sini Bapak Ibu, Wikipedia ini. Nah, di sini juga udah jelas di sini ya Ibu Mustika dan Pak Baru Parman belajar nih ya. Prof juga menentukan keakuratan tanggal lewat Wikipedia Prof ya. Iya, boleh. Maksud saya ini salah satu sumber belajar. Nanti kita bisa meng-cross-checknya dengan mempergunakan sumber-sumber yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa masuk misalnya di Tanf Online atau masuk ke POP untuk mencari jurnal-jurnal. Kalau di POP itu kan kita ditawarkan selain artikel itu ada buku yang bisa kita lihat di sana. Jadi memang penelusuran kita itu harus banyak, ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya konfirmasi ke Ibu Mustika dan Pak Farman ya. Saya suka mengingat Farhan yang di adik di Tarbiyah. Rupanya Farman. Oke, baik. Di slide Ibu Mustika tadi itu mengatakan bahwa 4 aspek di dalam CIPP itu, yang pertama Ibu mengatakan apa yang perlu dilakukan. Oke, kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan. Nah, 2 pertanyaan ini di mana letak perbedaannya, Bu Mustika? Di dalam PowerPoint Ibu ketika berbicara tentang konteks berarti berbicara tentang
apa yang perlu dilakukan. Ini yang saya catat dari PowerPoint Ibu tadi. Kemudian ketika berbicara tentang komponen kedua, input, di sini dikatakan apa yang harus dilakukan. Yang perlu dan harus dilakukan itu di mana perbedaan mendasarnya. Sambil kita mencoba melihat yang di sini. Ini yang saya maksud, Bu. Ya, jadi kalau kita melihat Wikipedia ini, di sini dikatakan yang pertama itu berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Oke, dan Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa kita harus melihat visi misinya, kita melihat rencana strategisnya, kita harus melihat kekuatan, sebenarnya ada analisis SWOT-nya juga di situ. Kita melihat potensi lingkungannya, kita melihat apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan ideal sehingga program itu ada atau lahir. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang input, berarti kita berbicara tentang ini yang kedua, how should we do it? Bagaimana sebenarnya kita harus melakukannya? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, tentu sudah berbeda dengan pertanyaan yang Ibu ajukan tadi di slide Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan itu kan nanti menunjukkan ini yang harus kita lakukan, A, B, C, D. Tapi kalau misalnya merujuk ke sini yang saya katakan tadi, saya lebih lebih memudahkan saya untuk mengcross check sesuatu, saya masuk di sini yang seperti ini. Oh, bagaimana kita harus melakukannya? Jadi bagaimana kita harus melakukannya? Di sini kan mengandung arti atau mencakup di dalamnya langkah-langkah serta resources. Jadi sumber daya yang kita miliki untuk mewujudkan tujuan dan goal. Jadi apa sih yang menjadi sasaran utama, visi misi, tujuan dari program ini di input ini itu kita berbicara tentang bagaimana kita harus melakukan itu. Berarti dengan melibatkan di sana, tadi Ibu sudah jelaskan, ada sumber daya manusianya, ada sumber daya finansialnya, kemudian sarana prasarananya. Di artikel yang Ibu bedah ada kurikulumnya, kemudian ada dosennya, ada mahasiswanya. Nah, itu yang harus bersinergi di dalam melaksanakan program yang kita evaluasi itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, Ibu mengatakan apakah program sedang jalan? Kalau saya secara pribadi itu lebih senang mengatakan apakah yang kita lakukan atau program yang sedang berjalan itu sesuai dengan rencana. Are we doing? It's a plan. Kan gitu ya? Oke, nanti ini saya tutup, kemudian saya akan memperlihatkan PowerPoint saya untuk memandu Bapak Ibu mengumpulkan data terkait dengan aspek-aspek yang ada di dalam CIPP ini. Meskipun tadi secara umum dan secara terang benderang itu sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita. Ibu Mustika tadi sudah menjelaskan sangat detail masing-masing aspek yang ada di dalam CIPP ini. Hanya saja ini yang harus kita dudukkan bersama Bapak Ibu. Karena kalau misalnya Bapak meneliti dengan mempergunakan model CIPP dengan pertanyaan yang seperti itu, maka data yang Ibu akan kumpulkan tentu data yang berbeda. Misalnya kita fokus yang kedua, apa yang harus dilakukan? Berarti kan Ibu Mustika nanti menjelaskan ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang input itu berbicara tentang bagaimana kita harus melakukannya. Kan gitu. Tentang apa dan bagaimana itu sudah beda. Nah, sementara Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang pengumpulan data, pertanyaan penelitian itu, pertanyaan pengumpulan data itu menjadi kunci utama atau framework kita di dalam melakukan pengumpulan data. Sehingga kalau kita berbicara tentang penelitian secara umum, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian itu merupakan titik kritis yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Karena itulah yang akan mengarahkan kita di dalam mengumpulkan data. Apa dan bagaimana itu sangat berbeda. Oke, kemudian yang ketiga di dalam PowerPoint Ibu Mustika itu mengatakan apakah program sedang jalan?
Beda sekali ketika kita mengatakan apakah yang kita lakukan di dalam program itu sesuai dengan rencana. Karena kan memang kalau kita berbicara tentang proses, kita mau melihat ketimpangan antara rencana dan praktek yang ada di lapangan. Jadi kita mau lihat di mana kesenjangannya antara praktek lapangan dengan rencana yang ada di dalam dokumen program. Ya, sama kalau kita berbicara tadi pembelajaran hibrid yang dibedah oleh Ibu Mustika. Di sana kan tadi jelas sekali disampaikan oleh Ibu Mustika ketika berbicara tentang konteks itu jelas sekali. Bahkan di sana dikatakan pembelajaran hibrid ini itu sebenarnya mencoba mengejawantahkan apa yang menjadi tuntutan dari Dirjen Belmawah. Kemudian tadi di dalam artikel itu juga ditemukan kata kunci sebagai bentuk pengejawantahan dari MBKM. Maka itu yang harus turun nanti sebagai kalau minggu lalu kita membahas melalui artikel Pak Junedi, tulisan Pak Junedi kita membahas tentang perumusan kriteria. Nah, kriteria inilah yang nanti akan memberikan panduan kepada kita untuk menjawab pertanyaan ketiga ini. Apakah yang dilakukan di dalam program itu sudah sesuai dengan rencana? Rencana itu lihat dokumen di awal yang Bapak Ibu sudah lakukan di pengumpulan data terkait dengan konteks. Itu Bu ya. Oke, Bapak Ibu, itu yang perlu saya luruskan sedikit dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita hari ini. Nah, kemudian yang keempat sebenarnya sama ya. Jadi Ibu did the program work. Jadi apakah program itu sudah berhasil? Ya, kalau di dalam pertanyaan Ibu Mustika tadi, apakah program sudah sesuai rencana? Ini pertanyaan ada di nomor 3. Nomor 4 itu berbicara tentang apakah program itu sudah berhasil atau tidak. Karena yang harus kita lihat di sana adalah produknya. Oke, itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau diluruskan dulu Ibu Mustika dan Pak Parman, Bapak Ibu yang lain, sebelum saya masuk ke... Iya, Prof. Jelas-jelas, Prof. Karena Oke, itu baik. juga sebenarnya, Prof. Jadi ini Ya, terlalu banyak teori sebenarnya juga. Tapi yang oke. ditampilkan tadi itu juga saya dapat, Prof, di bukunya Prof Mishkat. Hanya Ah, itu saya tulis juga, Prof. iya. Iya, betul. Baik, baik. Nah, itu sebenarnya. Jadi saya kalau kalau mencari sesuatu itu sering senang masuk lewat Iya, Prof. Wikipedia Inggris. Pengetahuan Kenapa? baru, Karena Prof. di sana lebih spesifik, lebih rinci dan saya lupa tadi turun ke bawah. Turun ke bawah itu ada referensi di sana yang bisa kita lihat. Jadi kebetulan saja membicarakan tentang CAPP model evaluation ini itu hanya 2 referensi yang dipakai di sana. Tapi kalau Bapak Ibu mencari yang lain itu biasanya referensinya sampai puluhan. Bahkan kalau di dalam CAPP ini itu ada artikel yang ditunjukkan. Salah satu di antaranya ada artikel itu. Nah, di artikel itu sebenarnya kita juga bisa menelusuri referensi yang dipergunakan di dalam artikel itu. Nah, kalau saya secara pribadi senang belajar lewat itu. Kenapa? Itu jalan pintas untuk mencari artikel yang relevan. Nah, ini terkait dengan penelitian Bapak Ibu, misalnya Pak Jun yang berbicara tentang pengembangan model apa gitu, silakan ketik kata kunci itu, kemudian Pak Jun masuk ke Wikipedia Inggrisnya, di sana nanti akan dituntun untuk menemukan artikel-artikel yang relevan. Dari artikel relevan itu kemudian kita bisa menemukan referensi yang juga sangat relevan dan biasanya dia update di sana. Beda kalau Wikipedia Indonesia, agak Hmm, malas ngupdate-nya. ilmu Oke, baru, itu ya. Prof. Terima kasih, Iya. Prof. Gimana? Ilmu baru, Prof. Karena selama ini kan kita lihat dari buku, Prof. Iya, dan Betul. terkadang buku itu juga memindahkannya dari buku tertentu. Iya. Bahkan Ibu Miskat sendiri itu mengatakan seperti ini. Saya tidak tahu di ujiannya siapa kemarin, apakah di Ibu Mustika, di Bu Ratna, atau di Bu Zakia. Beliau mengatakan begini, jangan pakai buku saya. Itu buku saya itu sudah saya tarik. Hmm. Ya, sudah saya tarik dari sudah meskipun ditarik dalam makna ya pembaca kan tidak bisa dibatasi untuk mengakses ketika misalnya buku itu kita bisa temukan. Oke. Nah, satu lagi yang ingin saya tunjukkan Bapak Ibu
Nah, ini sifatnya hanya menguatkan saja apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita dan juga Bapak Ibu yang sudah bertanya sebagai bentuk elaborasi lebih jauh terhadap persoalan kita hari ini atau permasalahan kita hari ini. Oke, ini sudah disampaikan tadi ya. Jadi ini konklusinya, kesimpulannya Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tentang konteks itu pada dasarnya kita menelusuri need analisisnya, analisis kebutuhan mengapa program itu ada. Nah, kalau misalnya tadi hibrid itu, pembelajaran hibrid, mengapa harus ada? Karena situasi dan kondisi yang mengharuskan itu memang harus kita lakukan di COVID-19, bahkan pasca COVID-19 itu tetap berjalan. Ya, bahkan ada beberapa program yang kemudian pembelajaran lewat Zoom itu jalan sampai sekarang. Satu, PPG. PPG sampai saat ini itu tidak ada upaya untuk dilakukan secara offline. Itu. Kemudian yang kedua, PKDP, peningkatan kompetensi dosen pemula. Kami kemarin cuman berinteraksi di hotel selama 4 hari atau 3 hari apa ya, 3-4 hari. Kemudian selebihnya 2-3 bulan itu interaksinya lewat Zoom meeting. Nah, ini menunjukkan bahwa memang program-program tertentu itu lahir untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tertentu. Sehingga di konteks inilah kemudian kita perlu mengkaji kesesuaian tujuan program itu dengan masalah yang akan dipecahkan atau masalah yang akan dipenuhi. Nah, di sana juga kita harus melakukan analisis SWOT. Ya, jadi analisis kekuatan kelemahannya, peluang dan tantangannya seperti apa. Itu harus ada di dalam konteks. Dan kalau kita melihat artikel yang dibedah oleh Ibu Mustika tadi, itu secara umum sudah muncul di sana hal-hal yang menjadi amatan tertentu ketika kita menyasar konteks. Dan ini sebenarnya kalau saya tidak salah menangkap pertanyaan Ibu Ratna, ini yang ditanyakan oleh Ibu Ratna. Tadi saya menunggu sebenarnya Ibu Mustika masuk kembali ke artikel tersebut untuk ini konteksnya, ini inputnya, ini prosesnya, dan ini produknya. Oke, kalau saya tidak salah menangkap pertanyaan Ibu Ratna seperti itu. Kegiatan evaluator itu seperti apa? Untuk masing-masing tahap atau komponen yang saya tangkap tadi dari pernyataan atau pertanyaan Ibu Ratna. Nah, sekarang di input, jadi mengkaji kelayakannya. Ya, jadi kelayakan program untuk dilaksanakan, mampukah kampus itu melakukan pembelajaran hibrid. Ya, tentu kita harus melihat sarana prasarananya. Kita harus melihat SDM-nya. Kita harus melihat kemampuan mahasiswanya. Beda ketika pandemi COVID-19, mahasiswa siap dan tidak siap itu harus siap. Kenapa? Karena memang masa itu tidak ada pilihan. Bahkan kemudian salah satu yang dulu viral di mahasiswa kami di PAUD itu mau ujian akhir, ya ujian akhir alumni pertama dari PAUD itu selesai di pandemi COVID-19. Dia kemudian ke Tengah Empang di kampungnya karena ternyata rumahnya itu sangat tidak ini untuk wifi. Jadi dia ke Tengah Empang berpayung di tengah siang matahari karena jadwalnya siang, kemudian diabadikan oleh saya tidak tahu temannya atau keluarganya, kemudian dikirim ke kampus dan itu sempat viral. Jadi beberapa teman itu kemudian mengirimnya ke Facebook mereka bahwa ini upaya mahasiswa untuk survive di pandemi COVID-19. Nah, kalau sekarang lain Bapak Ibu ya, karena maksud saya begini, orang sudah beradaptasi. Kemudian upaya-upaya perbaikan juga sudah dilakukan untuk menyambut pembelajaran yang memang hibrid. Bahkan di dalam panduan pembelajaran di perguruan tinggi itu kan memang diakomodir seperti itu. Sehingga memang kita harus melihat apakah sebuah kampus itu layak dari segi prasarana untuk melakukan itu. Kemudian dari segi SDM-nya, dulu kita kalang kabut mempergunakan Zoom, kalang kabut. Ya, jadi kemudian pesertanya juga seperti itu. Ketika udah masuk ke Zoom, ributnya setengah mati, diminta untuk mute itu tidak tahu bagaimana mute-nya. Kemudian di mute oleh host secara keseluruhan, kemudian salah satu peserta diminta untuk berbicara, tidak tahu lagi gimana bukanya. Itu kan open mic-nya itu masalah dulu. Nah, sekarang pergeseran itu sudah terjadi sehingga
kelayakan atau kesanggupan sebuah kampus atau instansi tertentu untuk melakukan sebuah program tertentu itu harus menjadi amatan di sini. Jadi kemampuan finansialnya, sarana prasarananya, kemampuan siswanya, kemampuan muridnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian proses mengamati kesesuaian implementasi program dengan rencana. Nah, ini tadi terjawab ya, Bu Mustika. Jadi di Wikipedia Inggris itu sejalan dengan apa yang ada di sini. Jadi kita ingin mengamati apakah program ini berjalan sesuai dengan rencana. Jadi di sana yang harus kita amati adalah penyimpangan-penyimpangan seperti apa yang ada di lapangan, dan inilah yang kemudian menjadi dasar evaluator di dalam membuat rekomendasi yang oleh Ibu Mustika tadi sering dikatakan keputusan-keputusan. Oke, jadi rekomendasinya seperti apa terkait dengan proses, rekomendasinya apa terkait dengan input, rekomendasinya apa terkait dengan konteks, kemudian kita melihat produknya itu sudah berarti barang jadinya. Ya, bagaimana kemudian mahasiswa yang belajar lewat hibrid itu tadi. Terus tadi ada yang menarik dari artikel itu, Bu Mustika, bahwa pernyataan peneliti ternyata hasil belajar itu efektif. Tapi di sisi lain dikatakan penilaian terkait dengan kompetensi sikap itu Ya, belum maksimal bisa ya, dilakukan. ya, Kenapa? Karena interaksi di dalam Zoom meeting itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh dosen. Sehingga yang dimaknai efektif di sana itu kognitifnya. Tapi dalam pembentukan sikap itu tidak, sehingga ini akan menjadi ruang atau pintu masuk bagi peneliti untuk memberikan rekomendasi terkait dengan bagaimana kemudian hibrid itu ke depan. Sehingga sikap yang menjadi salah satu dari komponen yang harus terbentuk dari peserta didik itu juga bisa terbentuk secara baik, secara maksimal. Itu ya. Baik. Nah, terakhir yang ingin saya perlihatkan Bapak Ibu ini. Ini matriks yang Bapak Ibu bisa pergunakan di dalam melakukan pengumpulan data dan analisis data, serta di dalam melakukan penarikan kesimpulan untuk sampai kemudian merumuskan rekomendasi. Nah, sebagai langkah awal Bapak Ibu, di RPS Bapak Ibu itu kan di ujung kanan ya, kolom kanan itu dikatakan ada tugas mandiri. Sebenarnya awalnya tugas mandiri itu diperuntukkan untuk ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berlatih secara mandiri. Tadi ada artikel yang sudah dibedah oleh Ibu Mustika, atau bisa mempergunakan artikel yang lain, atau artikel yang harapannya lagi-lagi harapannya Bapak Ibu membedah artikel internasional ya, supaya soft skill Bapak Ibu terbentuk untuk mengidentifikasi. Dan kemudian kalau misalnya nih Bapak Ibu, saya hipotesa saya seperti ini. Ketika Bapak Ibu melihat artikel yang dibedah oleh Ibu Mustika tadi sampai akhir, Bapak Ibu mungkin akan mengatakan seperti ini, sesederhana itu ya, iya Bunda. artikel internasional, kan gitu ya Bu Mustika ya? Iya Bunda. Prof. Itu yang ada dalam pikiran Ibu ya? Iya. Betul. Nah, ini juga, ini yang selalu kami lontarkan Bapak Ibu. Saya ada komunitas, setiap Selasa malam itu kami membedah artikel, memang istilahnya ngaji artikel. Kami selalu mengatakan begini, setelah artikel itu dibedah, kami selalu mengatakan begini, ih, Q1, tapi sederhana begitu ya. Nah, maksud saya, ini akan membuka wawasan kita semua Bapak Ibu bahwa sebenarnya yang namanya jurnal internasional Q1 yang tertinggi itu tidak mesti persoalan ribet, jelimet, bukan. Ini kan hanya mau melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran lewat Zoom meeting itu. Dulu juga ada artikel yang saya bedah, semoga nanti saya bisa dapat di dalam dokumen saya. Artikel yang berbicara tentang program tahfiz yang dilakukan, yang menjadi program Kemenak Jogja. Itu juga Scopus.
Q1 juga kalau saya tidak salah. Padahal kalau kita lihat alurnya sederhana sekali. Nah, Bapak Ibu, apa yang kemudian menjadi kita takut menulis Scopus kalau seperti itu sederhananya? Nah, tinggal kemudian saya mau beri kiatnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau menulis artikel apapun, Bapak Ibu mulai saja dari hasil penelitiannya. Ya kan? Di kepala kita kalau Bapak Ibu sudah melakukan penelitian itu kan sebenarnya datanya sudah ada tuh. Misalnya saya mau sederhanakan nih, mungkin ke Pak Jun terkait dengan pengembangan. Kalau berbicara tentang pengembangan, di sana kan ada pertanyaan pertama need analisis, analisis kebutuhan. Mengapa kita mau mengembangkan itu? Sekarang Pak Jun yang baru seminar proposal dan sebelum seminar proposal kemarin, itu tentu sudah punya jawaban. Mengapa penting saya kembangkan ini? Itu saja yang Bapak Jun kemas menjadi jurnal internasional. Jadi selesai Scopusnya, selesai juga disertasinya. Nah, itu. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Ini bisa menjadi matriks atau menjadi panduan bagi Bapak Ibu di dalam mengumpulkan data. Bisa berlatih dengan mempergunakan artikel yang dibedah oleh Ibu Mustika tadi. Sudah diberi, kalau di komunitas saya dikatakan itu sudah diberi lipstick. Sudah ada, kalau kami Bu Mustika itu dia lipstiknya beda-beda. Jadi kalau misalnya konteks kita beri warna biru, kemudian masukan kita beri warna merah, proses kita beri warna kuning, kemudian produk kita beri warna orange, sehingga nanti kelihatan. Nah, terus di dalam artikel itu juga tadi kelihatan sekali gapnya. Gapnya bahwa artikel ini ingin menjembatani apa. Wih, keren sekali artikel itu menurut saya. Dan itu bisa menjadi artikel mentornya Bapak Ibu di dalam menulis evaluasi program. Oke, nah konteks temukan apa aspek yang ada di konteks itu, masukkan apa, proses apa di dalam artikel itu, silakan Bapak Ibu masukkan di sini. Kemudian sumber datanya dari mana? Kalau di artikel yang saya kirimkan itu sumber datanya itu lebih banyak ke wakil kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang wakasek bagian humasnya. Kemudian instrumennya apa, kemudian data di sini kan aspek yang dievaluasi apa, kemudian sumber datanya siapa, instrumen yang dipergunakan di dalam mengumpulkan data itu ketika Bapak Ibu bertemu dengan ini informannya atau informasinya. Di artikel itu tadi kan Ibu Mustika sudah menjelaskan ada wawancara, Dokumen. ada observasi, ada angket, kemudian di sini analisisnya Bapak Ibu. Nah, satu lembar ini saja itu sudah bisa menjadi modal besar bagi Bapak Ibu di dalam mengevaluasi sebuah program. Jadi, langkah awalnya belajar dulu dari artikel yang kita sudah atau yang sudah kita bedah bersama-sama melalui Ibu Mustika hari ini. Saya stop share Bapak Ibu yang di belakang-belakang ini itu sudah tercover apa yang disampaikan oleh Ibu Mustika dan Arman. Oke, udah hilang sebagian. Oke, udah lewat Bapak Ibu, udah lewat 3 menit. Ya, oke. Prof, enggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan Ibu Ratna? Enggak ada, Prof. Cukup, Prof. Oke, baik. Iya. Nah, kalau tidak saya kembalikan ke Pak Junedi selaku moderator. Silakan Pak Jun. Baik, terima kasih Bunda Prof atas penjelasan dan pencerahan terkait dengan model CIPP yang disampaikan oleh Ibu Mustika dan Pak Parman sebagai pemantik materi hari ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan serta referensi-referensi tambahan menjadikan diskusi kita hari ini menjadi menarik dan tentu tertantang kembali untuk melakukan penelitian dan tentu banyak tambahan referensi yang kita dapatkan. Terima kasih banyak hari ini, luar biasa. Tentu teriring doa semoga keberkahan selalu menyertai untuk kita semua Bapak Ibu sekalian juga. Dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Terima Terima kasih. Ibu untuk hari ini terima kasih banyak. Kita tutup sama-sama mengucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Terima kasih banyak, Selamat Prof. beristirahat Bapak Ibu. Iya, Prof. Baik. Waalaikumsalam. Prof. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Mustika. Ini makin makan. Wih, bantu saya. Iya, Bunda. Ya, bagus jam Siang begini, Ji. saya ini Bagus gitu, Bunda. minta tolong nah. Represinya dulu. Bu, mau kita Tapi tidak aku bilang, mau kita kembali. mau kita tidak bertanya, tapi nanti tidak ada lagi orang bertanya. Jadi tak Ya, kalian tidak seru. Saya juga supaya ada suara aku juga. Ya, aku jadi juga menjawab. Maaf ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Jun. Keren. Jalan Pak Jun. Oke, selamat istirahat semua. Assalamualaikum.